itu pasti selalu ada di tuntunan. Pasti Tuhan udah kasih jalan yang lucu. Jadi saya tenang. Jadi setiap kalau ada masalah, saya minta jawaban ke Tuhan. Tuhan, saya harus apa? Tuhan, saya harus melakukan apa? Harus berbuat apa untuk daripada saya. Jadi setelah Krisma itu kita bukan diharapkan, sebenarnya harus untuk kita berani mengambil keputusan untuk berubah. Itu pertama-tama kita dengan cara refleksi dulu, kita tuh awalnya tuh udah ngapain aja, kita tuh sudah melalui hal apa aja. Kita mendapat motivasi. Kalau kita cuma menerima Krisma sebagai suatu formalitas, itu nggak bakal ada gunanya. Kita harus bisa memilih kita mau berbicara dengan baik atau dengan kasar. Misalnya ya dengan siapapun itu, mau orang tua, anak kecil, atau mungkin teman sebaya kita yang sama-sama masih sekolah, masih SMP, masih SMA, kita harus bisa memilih bahwa kita tuh harus berbicara yang sopan gitu. Nggak boleh yang kita ngomongnya sama orang tua, tapi kayak berbicara kita seperti ngomong dengan teman sebaya. Tapi setelah saya sudah menerima Krisma ini, saya merasa lebih dekat dengan Tuhan, terus juga dewasa akan iman juga, dan juga saya semakin aktif dalam kegiatan-kegiatan. Dulu sebelum Krisma, aku bisa bilang kayak suka ngomong yang kayak anjir gitu kan, suka. Tapi setelah Krisma tuh aku merasa lingkungan juga mendukung dan mulai berkurang sih gibahnya, terus cara ngomongnya juga udah mulai lebih sopan, udah nggak kasar-kasar. Krisma aku lebih lebih kalau ngambil keputusan tuh nggak mikir buat yang kedepannya, langsung ngambil keputusan, dan itu kadang tuh salah. Terus kemarin banget aku ada kejadian, aku lihat teman aku nyontek, terus aku kepikiran buat ikut nyontek. Tapi karena aku ada dua pilihan, mau nyontek itu kan berarti bohong sama diri sendiri, karena ya nggak sesuai apa yang kita pelajari. Terus kalau nggak nyontek ya jujur sama diri sendiri dan nilainya tuh yang benar-benar kita usahain. Dan aku memilih buat gak nyontek karena aku percaya sama diri aku sendiri kalau aku bisa, dan itu tuh benar-benar ngaruh di aku, karena setelah itu aku benar-benar udah gak ada pikiran buat nyontek atau ngikutin teman atau yang lain-lain. Aku dulu sebelum Krisma aku tuh orangnya kayak gak sabaran, emosian, terus juga kalau ngambil keputusan sesuatu tuh gak mikir dulu. Tapi setelah menerima keputusan itu aku jadi lebih kayak paham gitu. Aku kalau ngambil keputusan tuh harus kasih waktu dulu, mikir, terus harus lebih sabar lagi, lebih hati-hati kalau ngambil keputusan. Masih sebelum Krisma kayak sering jarang pertemuan lingkungan gitu, kayak doa-doa. Tapi pas dalam hati aku ini males banget sih kayak gini-gini. Tapi di dalam hati aku tuh Roh Kudus berkata lain, ikut aja, mungkin memang jalan terbaik buat menenangin diri itu ya bertemu dengan lingkungan, doa-doa. Jadi di situ pas aku udah Krisma rajin ngikutin kegiatan lingkungan, mau di gereja mau di masyarakat. Jadi sebelum Krisma aku orangnya kayak ikut kegiatan itu kayak lihat ada temennya atau enggak gitu. Tapi setelah Krisma aku jadi sadar kayak tanpa temen sebenarnya aku juga bisa ikutan. Jadi sebelum Krisma itu kayak aku malas doa lingkungan, soalnya aku nggak ada temen yang sebaya gitu. Tapi akhirnya aku setelah Krisma aku sadar, terus mamaku juga ngebantu kayak nggak apa-apa ikut aja. Jadi lebih rajin. Di masa Pramen Krisma aku itu doanya masih jarang-jarang, dia juga bolong-bolong. Terus pas aku sudah Krisma jadi lebih sering doa lagi, terus lebih rajin ke gereja.
pertama tuh harus